Monggo. Rekamannya Ini masih lanjut kok. Oke, monggo. rekamannya lanjut. Ini saya ulang dari awal nih Bu. Nanti 15 menit. Jadi selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Pak Pamungkas. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, untuk hari ini kita memulai coaching terkait dengan masalah yang Bu Wahyu hadapi di dalam pembelajaran di sekolah. Jadi masalah apa yang Bu Wahyu rasakan saat pembelajaran di sekolah? Monggo Bu Wahyu disampaikan. Baik Pak Pam, terima kasih sekali Pak Pam sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ya Pak ya. Di sini saya punyai satu ganjalan Pak untuk proses pembelajaran saya, yaitu saya itu memiliki satu siswa yang tidak bisa mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu, dan ini tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali saja, artinya agak sering sih anak itu dalam mengerjakan PR-nya terlambat gitu Pak, bahkan kadang tidak mau mengerjakan. Begitu Pak, masalah yang saat ini sedang saya hadapi. Monggo Pak. Monggo Pak. Terus bagaimana Bu? Baik Bu. Jadi untuk yang Bu Wahyu hadapi berarti siswa yang kurang dalam mengerjakan tugasnya, itu sering tidak mengerjakan PR gitu, tugasnya kurang tepat dikerjakan pada waktunya. Iya Pak. Betul? Ya, masalah saya itu. Iya, jadi siswa itu memang betul, dari banyak siswa pasti ada siswa yang memiliki kekurangan di dalam pembelajaran. Dia mungkin kurang dalam memperhatikan, dia kurang motivasi dalam belajar, sehingga siswa tersebut tidak antusias, sehingga PR yang diberikan oleh guru itu terkesan disepelekan. Tetapi kita sebagai guru harus mempunyai kemampuan atau teknik agar siswa tersebut kembali ke pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik harus tahu masalahnya apa, mengidentifikasi yang dialami oleh siswa tersebut. Coba Bu Wahyu sampaikan identifikasi apa yang Bu Wahyu akan lakukan menghadapi siswa tersebut. Iya Pak, saya mengidentifikasi dari masalah saya ini. Pada awalnya sih saya merasa wajar ya, namanya juga banyak siswa pasti tidak bisa berjalan dengan lancar, dan pasti ada salah satu atau beberapa istilahnya yang rewel gitu ya Pak ya. Nah, kemudian dari anak tersebut itu saya ajak berbincang-bincang, kenapa kok tidak mengerjakan tugas, kenapa kok tugasnya terlambat begitu. Jawabannya kalau anak-anak sih lupa, kemudian selain lupa itu nggak sempat gitu Pak. Nah itu mungkin faktor dari kurangnya rasa tanggung jawab dari seorang anak. Kemudian juga kita juga menanya tentang kondisi saat di rumah. Jadi mungkin kemungkinan juga ada faktor dari orang tua yang kurang memberikan dukungan kepada anaknya gitu Pak. Iya Bu, betul sekali.
Jadi peran orang tua di sini sangat penting, Gi. Peran orang tua ini sangat penting, yaitu mengingat keluarga ini yang menjadi faktor utama bagaimana mengawasi anaknya agar anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Jadi yang Bu Wahyu identifikasi memang betul, jadi faktor orang tua di dalam pembelajaran itu sangat penting. Guru hanya berperan beberapa jam saja di rumah, tetapi sisanya yang bertanggung jawab adalah orang tua terkait keberhasilan siswa tersebut. Baik, Bu Wahyu, saya lanjutkan, yaitu tentang rencana apa yang akan Bu Wahyu lakukan terkait siswa Bu Wahyu yang mengalami masalah dan mengerjakan PR tersebut. Baik Pak, untuk rencana saya. Baik, Bu Wahyu, terdengar jelas suara saya? Terdengar Pak. Baik Pak, saya akan menjawab ya dari. Ya Pak. Suara terdengar Pak. Terdengar. Baik, saya lanjutkan untuk rencana saya dengan masalah yang saya hadapi ini. Saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain di sekolah saya untuk bagaimana masukan dari rekan sejawat untuk masalah saya ini juga. Mungkin ada solusi dari orang lain. Kemudian selain itu juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut. Jadi mengadakan kunjungan ke rumah siswa tersebut, kemudian mengharapkan agar orang tua itu memberikan dukungan penuh kepada putra-putrinya dalam proses pembelajaran. Paling tidak dalam mengerjakan tugas ya atau proses belajar ketika di rumah gitu Pak. Dan mungkin salah satu juga rencana saya itu akan memberikan tugas rumah secara istilahnya online atau apa itu pakai Quizizz atau apa nanti dan Google Form atau apa gitu supaya anak-anak juga tertarik untuk mengerjakan PR karena kalau hanya untuk menulis di buku kadang-kadang gini wow ada mungkin rasa males dan sebagainya mungkin kurang menarik dalam saya memberikan format tugasnya gitu Pak rencana saya. Baik Bu, terima kasih Bu Wahyu yang telah memberikan rencana aksi. Cukup bagus Bu, luar biasa sekali rencana aksinya. Memang harus seperti itu, kita harus berkolaborasi dengan guru lain dan memberikan tugas yang terstruktur. Nah, itu akan membuat siswa lebih termotivasi dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian aksi nyata apa yang mencerminkan Bu Wahyu bertanggung jawab di profesi Bu Wahyu sebagai guru untuk menangani masalah yang Bu Wahyu hadapi terkait siswa Bu Wahyu yang tidak mengerjakan PR tersebut. Silakan Bu Wahyu. Iya Pak, nanti ini jadi setelah saya mengadakan kunjungan ke rumah siswa itu,
akan saya lanjutkan dengan tindak lanjutnya bisa dengan bagaimana perkembangan siswa tersebut terhadap tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan di rumah. Itu apakah anak itu sudah ada peningkatan gitu deh. Kemudian saya juga bisa berkomunikasi, baik bisa berkunjung ke rumah ataupun juga melalui komunikasi di grup orang tua siswa gitu Pak. Ya Bu, terima kasih. Jadi tindak lanjutnya sudah jelas terkait dengan permasalahan yang Bu Wahyu hadapi. Jadi selanjutnya yaitu tentang aksi nyata yang Bu Wahyu lakukan setelah melaksanakan tindak lanjut tersebut. Maksudnya bagaimana Pak aksi nyata setelah saya melakukan tindak lanjut tersebut? Apakah ada perubahan ataukah ada belum? Itu sudah Bu Wahyu terapkan atau belum? Ya, begini Pak, nanti kalau sudah ini rencana saya itu saya praktekkan, saya akan menghubungi Pak Pam lagi nggih. Nanti akan saya sampaikan apakah ada perubahan dari siswa saya yang awalnya itu kurang semangat atau kurang tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Nanti mungkin kira-kira dalam waktu 1 bulan apakah ada perubahan dari siswa saya tersebut. Harapannya juga bisa ada perubahan positif, anak tersebut lebih tanggung jawab dan bisa mengumpulkan tugasnya seperti teman-teman yang lain. Itu Pak. Baik Bu, terima kasih. Untuk hari ini saya kira cukup untuk coaching kita. Saya dengan Bu Wahyu, terima kasih Bu Wahyu telah memberikan curhatan permasalahannya terkait siswa yang tidak mengerjakan PR. Baik, kita lanjut ke refleksi Bu. Jadi untuk hari ini apa yang Bu Wahyu dapatkan kita melaksanakan coaching pada sore hari ini? Oke. Perasaan lega Pak, bahagia ya, karena masalah yang saya hadapi di pembelajaran saya telah mendapatkan pencerahan dari Pak Pam dan mudah-mudahan nanti rencana-rencana yang sudah saya susun ini bisa berjalan lancar dan ada perubahan positif yang diperoleh gitu Pak. Baik Bu, terima kasih. Semoga saja nanti muridnya Bu Wahyu lebih bagus lagi dan menunjukkan perubahan yang positif. Terima kasih Bu Wahyu, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat selalu Bu Wahyu. Semoga nanti ada perubahan yang positif di muridnya Bu Wahyu. Amin, amin. Terima kasih Pak Pam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu.